Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Juitasari dengan NIM C0D023002. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tentang penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu latar belakang. Penyusutan adalah pengurangan nilai aset tetap seperti mesin dan gedung, sedangkan amortisasi berlaku untuk aset tidak berwujud seperti perangkat lunak. Kedua konsep ini penting untuk mencatat nilai aset secara akurat dan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Dalam konteks pajak, biaya penyusutan dan amortisasi dapat mengurangi laba kena pajak sehingga perusahaan membayar pajak lebih sedikit. Namun, perusahaan harus menghitung dan melaporkannya dengan benar agar tidak terkena sanksi dari otoritas pajak. Selain itu, peraturan perpajakan terkait penyusutan dan amortisasi sering berubah, sehingga akuntan dan manajer keuangan perlu terus mengikuti perkembangan terbaru agar dapat memanfaatkan insentif atau metode baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pengertian dan perbedaan antara penyusutan dan amortisasi dalam akuntansi pajak. Penyusutan merujuk pada proses pengurangan nilai aset tetap seperti gedung, mesin, dan kendaraan. Seiring dengan penggunaan dan keausan yang terjadi selama periode tertentu. Proses ini mencerminkan penurunan nilai aset dan biasanya dihitung menggunakan berbagai metode seperti metode garis lurus atau saldo menurun. Sedangkan amortisasi adalah pengalokasian biaya aset tidak berwujud seperti paten, hak cipta, dan merek dagang selama masa manfaatnya. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mencerminkan nilai aset dalam laporan keuangan, penyusutan diterapkan pada aset fisik, sedangkan amortisasi diterapkan pada aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Perbedaan utama terletak pada jenis aset yang dicakup dan metode penerapannya. Penyusutan mencatat penurunan nilai pada aset fisik yang memiliki bentuk nyata, sementara amortisasi mencakup aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi tetap memberikan manfaat ekonomi. Meskipun berbeda dalam penerapannya, tujuan keduanya itu sama, yaitu mencerminkan penurunan nilai aset dalam laporan keuangan secara akurat. Hal ini membantu perusahaan dalam mengelola keuangan dengan lebih baik, termasuk perencanaan arus kas dan perhitungan laba bersih. Selanjutnya yaitu dampak penyusutan dan amortisasi terhadap kewajiban pajak perusahaan. Penyusutan dan amortisasi memiliki dampak signifikan terhadap kewajiban pajak perusahaan. Keduanya berfungsi sebagai pengurang penghasilan bruto, yang berarti bahwa biaya penyusutan dan amortisasi dapat mengurangi jumlah pajak yang terutang oleh perusahaan. Dalam konteks penyusutan, perusahaan dapat mengalokasikan biaya aset tetap seperti mesin ataupun kendaraan selama masa manfaatnya yang secara langsung mengurangi penghasilan kena pajak. Amortisasi juga berfungsi sebagai pengurang pajak. Biaya yang dialokasikan melalui amortisasi diakui sebagai pengeluaran dalam laporan keuangan dan dapat mengurangi penghasilan kena pajak secara bertahap selama masa manfaat aset tersebut. Perusahaan dapat memilih metode penyusutan yang dipercepat untuk mempercepat pengurangan pajak di tahun-tahun awal penggunaan aset. Ini memberikan keuntungan tambahan bagi perusahaan dalam hal arus kas, karena mereka dapat mengurangi beban pajak lebih awal. Namun penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa perhitungan penyusutan dan amortisasi sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk melakukan rekonsiliasi fiskal jika terdapat perbedaan dalam perhitungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode-metode menghitung penyusutan dan amortisasi. Yang pertama yaitu ada metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan metode yang paling sederhana dan banyak digunakan. Dalam metode ini, biaya penyusutan dihitung dengan rumus penyusutan tahunan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu dan dibagi dengan masa manfaat. Adapun metode garis lurus dalam amortisasi, rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu amortisasi tahunan sama dengan biaya awal aset dikurang nilai residu dan dibagi dengan masa manfaat. Yang kedua yaitu metode saldo menurun. Metode saldo menurun menghitung penyusutan berdasarkan presentasi tetap dari nilai buku aset pada awal periode. Metode ini lebih cepat mengurangi nilai aset di tahun-tahun awal. Begitu pula dengan amortisasi. Dalam metode ini, beban biaya amortisasi lebih tinggi di awal masa manfaat dan menurun seiring waktu. Ini mencerminkan bahwa aset lebih banyak digunakan di awal masa manfaatnya. Nah, dengan rumus penyusutan tahunan sama dengan nilai buku awal dikali dengan presentasi penyusutan. Untuk amortisasi tahunan, itu rumusnya nilai buku awal dikali presentasi amortisasi.
Yang ketiga yaitu metode unit produksi. Metode unit produksi berbeda dengan metode lainnya karena menghitung penyusutan berdasarkan penggunaan aktual aset, seperti jam operasi atau jumlah unit yang diproduksi. Rumusnya yaitu beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurang nilai residu dan dibagi dengan perkiraan total produksi, lalu dikali dengan realisasi produksi. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada jenis aset dan kebijakan akuntansi perusahaan, sehingga pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dan karakteristik aset yang dimiliki. Selanjutnya masuk ke dampak dan perubahan peraturan perpajakan terkait penyusutan dan amortisasi bagi perusahaan dalam merumuskan strategi akuntansi. Perubahan peraturan perpajakan terkait penyusutan dan amortisasi dapat mempengaruhi strategi akuntansi perusahaan dalam beberapa cara, yaitu yang pertama dalam fleksibilitas dalam penyusutan dan amortisasi, yang kedua yaitu perencanaan pajak yang lebih efisien, dan yang ketiga yaitu kepatuhan dan pengelolaan risiko pajak. Lalu, pemahaman yang baik tentang penyusutan dan amortisasi dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengambilan keputusan manajerial dan kinerja perusahaan dalam beberapa aspek berikut. Yang pertama, pengambilan keputusan investasi. Dengan memahami bagaimana penyusutan dan amortisasi mempengaruhi laporan keuangan, manajer dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu perencanaan pajak yang efektif. Pemahaman tentang penyusutan dan amortisasi membantu manajemen dalam merencanakan kewajiban pajaknya. Dengan memanfaatkan metode penyusutan yang sesuai, perusahaan dapat mengurangi penghasilan kena pajak secara legal, meningkatkan arus kas, dan memaksimalkan keuntungan. Lalu yang ketiga yaitu ada pengelolaan kinerja keuangan. Dengan memahami cara kerja kedua konsep ini, manajemen dapat mengelola biaya operasional dengan lebih efektif, memprediksi kinerja keuangan di masa depan, dan membuat laporan keuangan yang lebih transparan. Baiklah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu penyusutan dan amortisasi adalah dua konsep penting dalam akuntansi yang berfungsi untuk mengalokasikan biaya aset selama masa manfaatnya. Meskipun diterapkan pada jenis aset yang berbeda, penyusutan berlaku untuk aset tetap fisik seperti gedung dan mesin yang mengalami penurunan nilai seiring waktu, sedangkan amortisasi diterapkan pada aset tidak berwujud seperti paten dan merek dagang. Keduanya berfungsi sebagai pengurang penghasilan bruto yang berdampak pada kewajiban pajak perusahaan dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang. Berbagai metode seperti garis lurus dan saldo menurun digunakan untuk menghitung penyusutan amortisasi, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada salah atau kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.